pada hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari tentang ilmu Allah, salah satunya kaitan dengan pelajaran agama Islam. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bersama-sama di kelas ini, walaupun memang ada beberapa teman-teman kita yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan mereka juga bisa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya, selanjutnya kita berdoa dulu. Silakan yang memimpin untuk doa. Mangga, siapa? Andri? Boleh, silakan. Andri yang memimpin doa. Oke teman-teman, saya ingin memulai kegiatan hari ini. Belajar hari ini berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita berdoa, salah satu wujud bahwa kita juga ada keinginan dan ada kehendak yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini dengan kita berkumpul di kelas untuk belajar, mudah-mudahan ilmunya pun bermanfaat. Ya. Dan selanjutnya saya ingin mengetahui tentang kehadiran teman-teman kita semua di sini. Apakah ada beberapa siswa yang tidak hadir karena apa atau disebabkan apa? Saya perlu tahu. Nanti dari teman-temannya tolong juga diceritakan kenapa teman-teman kita yang lain tidak sempat untuk hadir di kelas ini. Umam hadir. Ya. Terus Andriansa, Siti Aisyah ada, Ayen hadir, Fahrul, Widi, Eva ya hadir. Saya nggak kelihatan ini Susi, kemana Susi? Izin ya, Pak. Ya, mungkin ada keperluan. Ya, kita maklumi saja. Mudah-mudahan urusannya juga diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah tadi saya mengetahui kehadiran ini, alhamdulillah beberapa persen kehadiran kita cukup baik. Namun nanti diusahakan untuk kehadiran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kehadiran ini bisa ditingkatkan. Silakan sebelum kita lanjutkan supaya kita lebih semangat, lebih fresh lagi untuk belajar, seger, otaknya juga seger, badan kita juga seger. Silakan dipimpin untuk yel-yelnya untuk membangkitkan semangat. Silakan. Oke teman-teman, untuk melalui kegiatan belajar ini, tentunya kita harus bisa mengetahui, maka dari itu kita adakan yang namanya yel-yel pagi. Untuk semuanya dipersilakan berdiri. Ya. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Yuk, ya. Iya, terima kasih. Luar biasa. Ini pun sebagai bukti bahwa kita tetap bersemangat di dalam belajar. Tidak harus kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan di luar. Yang penting hari ini kita fokus untuk belajar. Teman-teman semua, kemarin kita menjelaskan tentang beberapa poin tentang bagaimana kita memahami kegiatan toleransi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita memberikan penghargaan terhadap orang lain dari sikap kita dan dari ucapan-ucapan kita. Nah, ini sebagai bentuk bahwa kita juga mengikuti
dan mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang sifat-sifat toleransi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya pada hari ini juga kita akan mengetahui betul bagaimana kita percaya, mengimani, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah bukan hanya cuma Al-Quran yang kita baca setiap hari, tetapi kitab-kitab Allah pun diberikan kepada nabi-nabi yang lain, sebelum Nabi Muhammad. Ini juga merupakan kegiatan yang positif untuk kita mengetahui sifat-sifat dari kitab Allah. Artinya firman-firman Allah yang diberikan kepada para nabi ini mempunyai bentuk dan hukum-hukum yang membahas secara khusus pada umatnya masing-masing. Ada kitab-kitab yang membahas khusus tentang tauhid. Pada waktu sebelum Al-Quran diturunkan itu, ada yang membahas tentang bagaimana akhlak, bagaimana juga tentang syariat. Tapi di dalam Al-Quran ini ternyata dikumpulkan jadi satu. Apa yang menjadi pembahasan dari kitab-kitab sebelumnya ini dikumpulkan menjadi satu, menjadi Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Musa ini, ada yang tahu kitab Nabi Musa ini yang diterima oleh Nabi Musa apa? Kitab Taurat. Kemudian ada yang disebut dengan kitab Zabur, itu kepada Nabi Daud. Dan ada lagi Nabi Isa yang sama-sama juga menerima wahyu dari Allah dan kemudian dibukukan, itu kitab Injil. Dan yang paling utama Nabi Muhammad itu juga menerima wahyu, apa namanya? Al-Quran. Oleh karena itu, keempat kitab ini yang wajib kita ketahui. Walaupun banyak wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi, tapi yang wajib kita ketahui hanya 4 ini. Wajib kita imani dan kita yakini keberadaannya itu ada dan diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian kita belajar pada hari ini tidak lepas dari beberapa tujuan yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran yang ingin kita peroleh, salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan metode cooperative learning, ya, dengan metode expert group, sehingga siswa bisa menganalisis makna dan makna iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. Kemudian juga kita bisa meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Dan yang paling penting adalah peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya pada hari ini kita akan ketengahkan beberapa metode yang baru, yaitu dengan expert learning. Nanti beberapa orang akan maju dan sisanya nanti untuk menjawab. Dan ini juga untuk menambah wawasan kita bagaimana cara menganalisis makna-makna kitab-kitab Allah. Makna yang terkandung di dalam iman kepada kitab Allah itu nanti kita gali bersama. Kemudian kita juga harus saling bisa peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan sesama, dan saling menasihati. Ini sebagai bentuk atau wujud cerminan bagi kita untuk melaksanakan
keyakinan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena di dalam Al-Quran, ketika kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah ini ada dan diturunkan, dan pasti isinya adalah tentang bagaimana kita peduli dan meyakini bahwa hukum-hukum Allah itu berlaku untuk kita semua. Selanjutnya, saya sudah memberikan link WhatsApp di grup itu, bisa dibuka nanti, ya, dibuka linknya, dan itu isinya adalah tentang LKPD, ya. Itu isinya nanti kita isi sama-sama. Saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengisi kegiatan LKPD. Dan tentunya sebelum itu saya jelaskan dulu apa yang nanti bisa dibahas dari LKPD yang diberikan. Pertama, dalam LKPD bisa dibuka di sini. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran itu harus kita yakini dengan sepenuh hati. Maka di dalam firman Allah ini ada disebutkan, silakan dibaca salah satu dari kelas AK1 ini, silakan. Siapa yang membaca? Ayan, silakan dibaca. Ada? Sudah terbuka belum? Ada? Ya, yang ini dibaca, silakan dibaca di komputernya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi min kulli kitab wa muhaiminan alaihi. Ya, cukup. Yang lain silakan. Coba, Faruk. Ada Siti Aisyah, siapa? Siti Aisyah. Dilanjutkan nanti ya. Silakan baca artinya salah satu dari sini, silakan. Eva? Ya, silakan baca. Artinya, dari kami telah memberikan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang disebutkan sebelumnya dan dijaga. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada Quran surat Al-Maidah ayat 42. Ya. Ini surat Al-Maidah ayat 48. Saya coba bertanya dulu tentang tajwid di dalam yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ini. Tidak banyak. Nanti silakan yang bisa menjawab acungkan tangan. Wa anzalna, ya silakan Andri. Ikhfa hakiki, betul? Ya, bagus. Kemudian fahkum bainahum. Ada yang lain? Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Ya, ya silakan Andri lagi. Ikhfa syafawi.
Ya. Cukup? Itu hanya sebatas review saja apa yang kita pelajari dari tajwid. Kemudian yang dimaksud dan terkandung makna di dalam kita mengimani kepada kitab-kitab Allah, yaitu di dalamnya adalah tentang aturan, hukum atau ketentuan dan perintah Allah tentang kita berkehidupan. Kehidupan kita ini kehidupan beragama dan kehidupan sosial. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Itu ada aturan-aturan mainnya. Tidak serta-merta kita menjadikan kehidupan kita ini bebas, liberal, sekuler, ya. Tapi ada aturan-aturan tertentu yang sudah digariskan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang terdahulu ataupun kitab Al-Quran. Jadi tiap-tiap nabi itu membawa misinya untuk menyampaikan wahyu Allah terkait dengan aturan beragama, aturan sosial, ya, perintah-perintah beribadah yang semuanya diatur di dalam kitab-kitab Allah itu. Yang berbeda hanyalah syariat. Menurut beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu jauh sekali syariatnya. Artinya ada syariat-syariat yang berbeda. Kalau dulu Nabi Musa itu ketika ada kotoran najis di lantai, ya lantainya harus dikeruk, tidak bisa dibasuh dengan air. Kalau syariat Nabi Muhammad, kalau ternyata ada kotoran najis yang nempel di badan, ya di baju, ya bajunya nggak disobek, tapi dicuci. Kalau syariat Nabi Musa mungkin kalau masih berlaku, habis baju kita, disobek, dibuang, gitu. Karena nggak bisa dibersihkan dengan air. Nah, ini banyak sekali perbedaan-perbedaan syariat ini, tapi tidak menyebabkan bahwa aturan-aturan Allah itu dijadikan perbedaan, tidak. Artinya hanya saja berlaku pada umat-umat tertentu. Seperti umat Nabi Isa itu ada syariat yang dilaksanakan oleh Nabi Isa, Nabi Daud juga sama. Tergantung apa yang mereka hadapi pada waktu itu. Tapi yang paling pasti yang tidak berubah adalah tauhid. Tauhid mengesahkan Allah itu perintah-perintah yang tidak berbeda. Artinya sama antara kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur sampai kepada kitab Al-Quran sama. Intinya adalah tentang mengesahkan Allah. Nah, di sini ada pengertian iman kepada Allah. Ya. Silakan dibaca pengertian iman kepada kitab Allah yang sesuai. Silakan, Kata. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu yang disampaikan kepada orang-orang Arab. Ya, cukup. Silakan yang lain baca lagi. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, terakhir, silakan. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk diamalkan sendiri. Nah, di sini ada pengertian yang harus kita pahami bahwa meyakini itu bukan hanya saja sebatas lisan, tapi kudu di dalam hati. Kudu atau harus kita meyakini betul-betul keberadaan kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada nabi yang berisi perintah, yang berisi larangan, yang berisi tauhid, itu yang disampaikan kepada orang-orang Arab. Ya. Memang tidak ada ceritanya juga Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain turun di Indonesia. Ya.
Tidak ada. Tetapi dari orang-orang Arab lah nanti kita juga mengetahui ya iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab kepada Nabi berisi wahyu yang disampaikan kepada umat manusia. Nah ini kita sebagai penyambung lidah dari para ulama, sebagai penyambung lidah dari para sahabat, dari sahabat juga ini penyambung lidah dari para nabi. Oleh karena itu kita ini kalau dirunut ilmunya mudah-mudahan sampai kepada nabi. Nah makanya pada hari ini kita harus menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu di dalam Al-Quran, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sampaikanlah kepada yang lain. Sampaikan wahyu-wahyu atau perintah-perintah Allah kepada teman-teman kita yang lain, masyarakat kita yang lain. Yang terakhir, ini bagaimana kita meyakini dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitab untuk diamalkan sendiri, bermanfaat untuk kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Artinya kita setelah mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dapat diyakini dan diamalkan oleh kita sendiri sebelum kepada orang lain. Nah itu 3 hal tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Coba sekarang dibuat di sana sudah ada tugas yang bisa kita kerjakan setelah saya tadi jelaskan tentang materi dari iman kepada Allah. Silakan. Di sini yang nomor 2 itu tariklah garis dari pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan. Dijodohkan, ya, dijodohkan. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Nah, ini silakan dikerjakan. Nanti kita lanjutkan. Ini menjodohkan. Gampang kalau kita menjodohkan secara online, gampang. Ya, jangan sampai menjodohkan antar manusia saja. Ya, silakan ditarik aja garisnya. Ya, kalau sudah selesai semua nanti kita mengerjakan yang lain. Sudah selesai? Belum. Nah, silakan. Masih ada yang belum? Ini namanya elektronik LKPD. Saya tidak membawa catatan tentang apa yang kita kerjakan hari ini, tapi kita sudah tercantum, ya, ada di dalam internet. Silakan dibuka dan silakan dikerjakan. Kalau sudah, kita beralih ke nomor 3. Sudah? Oke, sudah. Yang nomor 3, ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama. Silakan di situ bisa dipilih jawabannya. Silakan dipilih jawabannya. Di sana ada, ya, ada 4 jawaban kalau tidak salah. Pilih salah satu yang benar.
Jawaban-jawaban itu. Ya? Oke. Saya ingin tahu dulu jawabannya salah satu dari yang sudah diisi, silakan. Nomor yang 3 dibaca dulu. Kitab-kitab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu yang tidak berbeda yaitu adalah tentang ajaran tauhid. Sama, semua kitab-kitab Allah atau semua wahyu-wahyu Allah itu yang tidak berbeda dan sama adalah tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang nomor 3. Kemudian scroll lagi ke bawah. Selain kita harus tahu dulu ada dua macam, dua jenis yang diturunkan kepada para nabi itu. Dari firman-firman Allah ada 2 jenis. Pertama ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Ya. Kalau kitab, ada yang tahu kitab itu apa? Ya. Kitab. Ada yang tahu kitab itu apa? Perbedaan antara kitab dan suhuf. Ya. Perbedaannya adalah kalau kitab itu, kalau suhuf adalah berupa lembaran-lembaran wahyu Allah. Kalau kitab itu sudah tentu kumpulan-kumpulan suhuf, kumpulan-kumpulan lembaran Allah yang sudah dibukukan. Seperti kitab Taurat itu sudah dibukukan. Kitab Injil juga sama, sudah dibukukan. Termasuk kitab Al-Quran kita sudah lihat dan kita sering baca, yaitu sudah dibukukan. Bukan lagi lembaran-lembaran yang tercecer, tapi sudah disatukan dalam satu bundel kitab. Nah, di sini makanya wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu asal katanya dari Mazmur, ya, yang berarti nyanyian, ya, nyanyian atau pujian. Itu juga sama diturunkan kepada Bani Israel. Maka ada ayat yang menjelaskan tentang keberadaan kitab Zabur. Silakan dibaca. Menurut Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. ya, itu ayat atau dari surat An-Nisa ayat 163. Dalam kitab Zabur ini ada senandung atau pujian-pujian. Pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan, ya, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, kemudian ratapan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Nabi Daud ini raja, tapi Nabi Daud juga punya keistimewaan. Salah satunya adalah suara Nabi Daud itu paling bagus, paling indah. Suara Nabi Daud itu paling indah.
Ya, makanya mungkin inilah salah satunya bahwa di dalam kitab Zabur terdapat nyanyian. Karena suara Nabi Daud itu paling bagus. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa walaupun memang ada beberapa kalangan dari non-Islam yang mempercayai bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tapi kita tidak perlu membenci mereka. Tetap kita harus memahami dari mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan. Nanti kita juga bisa memberikan penjelasan dengan baik bahwa maka sama di dalam kitab Injil pun ini berisi tentang bagaimana kita mengesahkan Allah. Nah, silakan dibaca, Andri silakan dibaca surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafaina ala asarihim bi rusulina wa qafaina bihi sab'a maryam wa qafaina bihi sab'a maryam wa atainahu injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Ya, itu surat Al-Hadid ayat 27. Walaupun yang ada pada hari ini Injil itu sudah mengalami beberapa perubahan, ya, tidak seperti aslinya, yang itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ada pengikut-pengikut Nabi Isa yang merubah isi dari kitab-kitab Injil. Maka kitab Nabi Isa yang ditulis menurut versi Matius, Markus, Lukas dan Yahya, mereka sebenarnya bukan orang-orang dekat pada masa Nabi Isa. Maka di dalam sejarah ini ada yang disebut dengan versi Barnabas, ya, Injil Barnabas. Ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil. Artinya tidak sama dengan kitab Injil yang asli. Ada hasil revisi dari para pengikut-pengikut Nabi Isa. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini sudah pasti. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan Nabi terakhir dari ke-25 Nabi yang wajib kita ketahui. Salah satunya yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa kita wajib meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran ini tidak sekaligus diturunkan, tapi berangsur-angsur selama Nabi itu berada di Mekah dan di Madinah, yaitu selama 23 tahun 22 bulan 23 tahun berapa itu? Oh, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itu salah satu waktu ya yang ditempuh bagaimana syarat turunnya Al-Quran, yaitu sebanyak 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Kemudian berapa ayat? Berapa kalimat? Dan berapa huruf? 325, 326,
345.000 huruf. Nah itu huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Ini cukup banyak dan tidak semua memang bisa menghafal Al-Quran. Oleh karena itu kita sedikitnya walaupun tidak bisa menghafal keseluruhan Al-Quran, namun kita bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat apa? Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Ya, itu surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di Gua Hiro. Nah kemudian ada ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Tanggal berapa diturunkan? Tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Di mana? Pada Arafah. Ketika apa itu Nabi Muhammad? Sedang menunaikan ibadah haji, ya, yang disebut dengan haji wada. Apa haji wada itu? Haji perpisahan, ya. Karena Nabi pada waktu itu adalah haji yang terakhir, ya, yang terakhir yang kemudian setelah itu Nabi Muhammad wafat, ya. Nah itulah materi yang kita jelaskan tentang bagaimana kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah yang tujuannya adalah tidak lain dengan kita mengimani kitab-kitab Allah, salah satunya kita dapat terhindar dari hal-hal yang buruk, ya, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi itu ya berisi tentang bagaimana berkehidupan kita sehari-hari dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Nah itulah yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Dan selanjutnya ada yang harus diisi juga. Silakan. Ada aktivitas keempat itu. Setelah membaca materi pada aktivitas tadi, maka kerjakan latihan ini. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan sambil saya mengisi jurnal.
Sudah? Oke, kalau sudah kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok. Itu ada finish ya, klik finish. Tapi kalau enggak di nggak apa-apa ya juga. Kita akan bagi kelompok. Pertama, kita bagi kelompok expert dan questioner. Ya. Questioner, ya. Ada kelompok yang nanti di depan itu disebut dengan kelompok expert, ya. Kemudian ada kelompok yang tetap di kursinya masing-masing, itu namanya kelompok questioner. Nanti kelompok yang di depan ini bersiap untuk mendapat pertanyaan dari siswa questioner berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kaitannya dengan iman kepada kitab Allah. Kelompok expert ini yang kemudian menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Itu silakan. Kelompok satu atau kelompok expert yang menjawab. Siapa? Boleh, Pak Rul? Aisyah? Sama siapa? Sama Ain? Ya, boleh, silakan di depan. Silakan, Pak Rul, Ain di sama Aisyah di depan. Ini duduk di sini. Kemudian nanti siapkan pertanyaan. Silakan maju. Ini kelompok expert. Kelompok expert ini tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari kelompok questioner yang kemudian dipertanyakan oleh questioner. Silakan dijawab sebisa mungkin. Ya. Silakan siapkan pertanyaannya questioner. Nanti kelompok expert ini akan menjawab. Ya, silakan. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah beserta buktinya. Nah, silakan bisa menambahkan salah satu sama yang lain. Kalau nanti terasa belum lengkap, silakan ditambahkan. Ya, bisa berdiskusi dulu. Ya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Berdiri. Ya, menghadap ke sini. Nanti kita baca. Nah. Satu. Baca. Saya menjelaskan hikmah dari kitab-kitab Allah. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Ya, silakan ganti sama yang lain tambahkan. Saya ingin menjawab. Hikmahnya itu mau mempelajari dengan sungguh-sungguh kesucian yang ada di dalam, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majelis taklim. Ya. Berusaha untuk mengamalkan ketentuannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terus, nah, sebelah sini, boleh? Ya, ya. Nah. Jadi saya menambahkan hikmah kepada Ya. pertama, usaha untuk memperbaiki bacaannya dan duduk kepada hukumnya. Ya. Sudah. Oke, itulah hikmah-hikmahnya. Gimana? Puas ya nih?
Ya, sangat puas dengan jawaban dari kelompok expert. Ya, sudah luar biasa jawaban yang disampaikan oleh kelompok expert tadi. Ini dapat kita pahami bahwa hikmah yang terkandung di dalam kitab Allah itu adalah kita akan bisa menghargai dan menghormati kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan paling tinggi dari kitab-kitab yang lain. Berusaha memelihara kitab suci Allah itu sampai nanti hari kiamat. Artinya ketika kita nanti membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu salah satu memelihara kitab-kitab Allah. Kemudian mengamalkan, itu hikmahnya. Kita meyakini keberadaan kitab Al-Quran, berarti nanti kita juga bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Gitu. Itu yang poin-poin yang saya tarik dari hasil penyampaian dari kelompok expert tadi. Kemudian silakan, ada pertanyaan lagi. Kaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan menjaga kelestarian alam adalah. Nah, silakan. Silakan dulu. Mau Faruk, Aisyah atau siapa? Belakang. Nah, itu. Baik, saya akan menjelaskan. Contohnya yaitu misalnya dengan tidak mematikan listrik ketika tidak ada Keperluan. penggunaannya. Ya, terus apa lagi? Tidak menutup keran saat keluar dari kamar mandi. Nah, betul. Apa lagi? Silakan. Yuk, mungkin kita bisa tambahkan Ain. Silakan Ain. Ya, tambahkan. Saya lanjutkan. Jika berbuat kerusakan pada masyarakat, contohnya itu merusakkan lingkungan alam. Ya. Terus jika mau barang dengan terlalu banyak atau bungkus. Ya. Itu cukup. Ya, terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan kelompok expert. Ini dapat kita pahami kalau kita mengimani, meyakini kitab-kitab Allah dan kemudian kita kaitkan dengan bagaimana cara kita melestarikan alam ini, kita punya sikap-sikap yang baik. Seperti ketika kita misalnya di kamar mandi, ya, di kamar mandi, kemudian kita lihat ada keran air bocor terus, ya kita matikan. Ya, itu salah satu bentuk bagaimana melestarikan alam. Kemudian juga listrik yang masih nyala, nah itu kan itu salah satu bentuk juga. Kalau ini terus menyala, ini bisa mubazir, ya, bisa terlalu berlebih-lebihan. Makanya kita matikan supaya kelestarian alam tetap terjaga. Tidak menebang pohon, ya, di hutan-hutan. Kemudian kita juga tetap menanami pohon-pohon itu. Kalaupun ditebang, boleh kita tanami lagi. Tapi kalau misalnya kemudian membakar lahan untuk membuat lahan yang baru, itu yang juga sama-sama merusak alam dan lingkungan. Ya, itu apa yang disampaikan kelompok expert cukup bagus. Dan saya ingin membagikan kertas, kemudian tempel di sini saja. Masih. Ya, tempelkan. Nanti saya buat. Silakan tempelkan. Di situ tempelkan. Oke, 1, 2.
Oke. Nah, dari sini dapat kita pahami bersama bahwa ada beberapa poin yang sudah dicatat oleh kelompok expert tentang bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah. Yang satu tadi kaitannya dengan menjaga lingkungan dan memelihara alam. Yang kedua itu bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kita meyakini kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah bagaimana cara kita meyakini kitab Allah. Disinilah tadi hikmahnya adalah kita bisa peduli terhadap manusia, peduli terhadap lingkungan, ya. Memahami bahwa diri kita pun ini sama, memiliki aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Sama-sama kita memiliki aturan yang sama yang diberikan oleh Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang kedua, ini ada poin khusus yang ditulis oleh kelompok expert tadi bahwa untuk menjaga lingkungan atau memelihara lingkungan banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Seperti kita membuang sampah, membersihkan selokan supaya tidak terjadi banjir. Nah, ini juga salah satu yang poin penting ternyata yang ditulis oleh kelompok expert. Ya, yang harus kita juga yakini bersama ketika ada perintah-perintah Allah tentang bagaimana kita melestarikan lingkungan, lakukan di kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin. Terima kasih atas apa yang disampaikan tadi, cukup luar biasa. Kelompok kuesioner juga sama, ya, memberikan pertanyaan yang cukup bagus, ya, bagus dan bisa diterima, kemudian bisa disampaikan kembali oleh kelompok expert. Terima kasih, ya. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa. Oke. Ya, silahkan dari apa yang tadi saya jelaskan, kemudian kita juga memberikan penguatan tentang materi ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan, Eva. Silakan disimpulkan. Kesimpulan dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dengan tujuan untuk memperbaiki, mengarahkan akhlak manusia dan tingkah laku manusia kepada jalan yang diridhoi Allah, sekaligus memberikan pengarahan apa saja yang dilarang oleh Allah. Oh iya, betul. Nah, itu lumayan bagus, ya. Apa yang disampaikan, kesimpulan tadi yang dijelaskan oleh Eva mengarah bahwa kita membuat segala sesuatu di dalam kehidupan ini, salah satunya adalah pedoman kepada kitab-kitab Allah. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, berarti kita berpedoman kepada kitab Allah yang berupa Al-Quran. Silakan. Dari apa yang tadi disimpulkan sudah, kemudian kita juga membuat kelompok untuk memberikan penjelasan tentang kitab-kitab Allah. Ada tanggapan untuk kegiatan hari ini? Silakan. Ya. Widi. Baik, materi ini cukup menarik, cukup mudah untuk dipahami oleh siswa, dan metodenya pun cukup menyenangkan untuk dilakukan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dari metode-metode ini kita bisa berinovasi terus, ya, untuk kita pahami bersama sampai nanti mungkin ada materi-materi yang perlu kita jelaskan di dalam media-media yang lain. Bukan hanya saja komputer, tapi nanti ada media-media yang lain yang kita bisa gunakan. Ada lagi? Cukup? Oke, kita hari ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait dengan bagaimana kita mengimani, meyakini, beriman kepada kitab-kitab Allah.
dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi sebanyak 4 kitab yang harus kita imani itu, intinya adalah semua kitab-kitab Allah yang merupakan wahyu Allah itu perlu kita amalkan, perlu kita jaga sampai nanti kiamat tiba. Artinya kita mengamalkan untuk diri sendiri dan kemudian kita sampaikan juga kepada orang lain, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Itu saja apa yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, juga ilmunya juga bermanfaat, kita bisa bawa dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan semua. Silakan sebelum saya tutup baca doa terlebih dulu. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Awas, hati-hati di jalan. Kemudian sampaikan salam kepada orang tua masing-masing. Orang tua kita di rumah sudah menunggu, minta doanya ya supaya pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun keberkahan dari orang tua kita sendiri. Silakan, siapa yang mau memimpin untuk baca doa? Silakan. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, sebelum kita pulang juga, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam arti mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas pembacaan doa tadi dan berakhirlah kita untuk pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, tapi itu semua adalah pembelajaran untuk kita pada hari-hari selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.